Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi ke channel saya. Seperti yang saya janjikan tadi, hari ini kita akan membahas beberapa tips strategi terkait persiapan diri kita untuk menghadapi sebuah interview. Mungkin sekarang banyak dari kita di tengah pandemi, kita sedang mengalami yang namanya PHK, yang mengalaminya putus kontrak dengan sebuah perusahaan. Tetapi saya berharap kita juga masih tetap konsisten untuk tetap belajar, untuk tetap semangat untuk menghadapi era setelah pandemi ini atau era dengan pandemi ini. Nah, ini sebuah hal yang belum ditemukan jawabannya. Apakah nanti kita akan bergandengan dengan pandemi, ya kita tidak tahu. Ya, jadi yang jelas kita tetap mengikuti prokes sesuai dengan arahan pemerintah. Jadi dan juga jangan lupa vaksin tetap kita harus mengikuti himbauan dari pemerintah itu sendiri. Alright, oke. Karena saya orangnya di pariwisata, ya, jadi saya akan berbagi sedikit mengenai beberapa strategi yang perlu teman-teman persiapkan, adik-adik persiapkan, atau siapapun perlu persiapkan dalam menghadapi sebuah interview. Ya, jadi interview itu sebenarnya sebuah momok yang kadang-kadang sangat menakutkan bagi para pencari kerja, bagi adik-adik trainee juga. Jadi lulusan dari kuliah, ketika mereka mau mencari yang namanya tempat untuk trainee, ya salah satunya harus mengikuti interview ya. Tetapi kadang ketika sudah mau melakukan interview, ya kita itu sudah kalah duluan. Nah, hari ini kita akan membagikan atau membahas sedikit beberapa strategi persiapan. Ya, ini strategi persiapan ya. Strategi persiapan bagaimana kita menghadapi interview dengan orang yang menginterview kita. Alright, oke. Jadi saya sebenarnya ada beberapa strategi ya. Jadi saya sudah kita rangkum. Ya, saya sudah rangkum. Jadi setelah saya rangkum itu saya menemukan setidaknya ada 9 persiapan yang harus kalian persiapkan dalam menghadapi interview. Apa saja itu? Alright. Yang pertama itu adalah identify yourself. Ya. Itu yang pertama. Adalah identify yourself. Jadi bagaimana kalian ya. Yang pertama adalah bagaimana kalian mengetahui diri kalian sendiri. Ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah interview, jadi yang menginterview itu akan melihat bagaimana diri kalian sendiri. Apakah ketika pandangan pertama, first impressionnya, bagaimana cara kalian berpakaian dan sebagainya, itu akan sangat menjadi bahan pertimbangan. Tetapi di poin pertama ini yang terpenting adalah bagaimana kalian menjadi diri kalian sendiri, bagaimana kalian akan mendescribe yourself, bagaimana kalian akan memberi gambaran yang gambaran yang real, story yang benar-benar real tentang diri kalian sendiri. Ya, jadi itu yang pertama, identify yourself. Jadi kenali diri kalian sendiri dengan sebaik-baiknya. Siapkan diri kalian untuk bercerita, itu dia poinnya. Be ready to have story. Ya. Terus yang kedua adalah ketahui pekerjaan yang akan kalian apply. Yang kedua itu adalah ketahui pekerjaan yang akan kalian lamar, yang kalian akan apply. Ya, kalau kita kerenkan, know your essence of your job that you are apply. Ya, jadi kalian harus benar-benar tahu pekerjaan yang kalian lamar. Contohnya nih, kalau saya jadi seorang front office, jadi saya harus benar-benar mengetahui
bagaimana di front office itu sendiri, bagaimana perputaran saya ketika saya menghadapi tamu ketika dia datang, mencari datanya, kemudian melakukan input dan memberi keterangan dengan tamu. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi kita harus benar-benar tahu apa pekerjaan kita. Ya, sama seperti saya sebagai sopir online, bagaimana detailnya seperti apa. Ya, jadi itu contoh-contohnya. Habis itu yang ketiga adalah pastikan kalian tahu, ini yang ketiga ya. Jadi itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah pastikan kalian tahu apa yang membuat kalian itu memang terbaik di pekerjaan itu. Ya, pastikan kalian benar-benar tahu apa yang membuat poin dari diri kalian, skill kalian yang membuat kalian terbaik di pekerjaan itu. Jadi contohnya saya. Kalau saya di front office, jadi saya orangnya senangnya berinteraksi dengan tamu. Skill English saya luar biasa. Jadi skill English saya udah 10 nih. Jadi itu yang membuat saya lebih confident, lebih leluasa. Saya tahu sistem nih. Jadi saya lebih leluasa dan saya lebih confident dengan bahasa skill saya. Jadi saya confident di bidang saya itu sendiri, ya. Jadi itu poin ketiganya. Jadi jangan dilupakan ya. Yang keempat yang terpenting yang sering dilupakan itu adalah mengetahui profil perusahaan. Nah, jadi ketika kita melamar di sebuah tempat, ini yang keempat ya. Ini yang keempat nih. Mengetahui profil perusahaan. Jadi kita mesti tahu perusahaan itu profilnya seperti apa. Jadi misalnya ini saya kasih contoh, saya melamar di perusahaan A. Jadi saya mesti tahu ini perusahaan A itu seperti apa. Jadi saya akan mencarinya di, pertama adalah Google. Yang kedua, kalian bisa mencarinya adalah di Facebooknya perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, bisa kalian mencarinya di Instagram perusahaan itu sendiri, ya. Jadi Jadi kita gunakan media sosial itu dengan baik dan benar. Jadi semua informasi sudah ada di situ. Jadi penting sekali kalau kalian melamar di sebuah perusahaan, ya you need to know the company. Jadi saya sebagai yang menginterview, kalau kalian tidak tahu perusahaannya, ini orangnya mau bekerja di perusahaan saya apa tidak ya? Ya, so you need to know perusahaan yang akan Anda lamar. Yes. Terus yang kelima itu adalah jadi kita persiapkan list pertanyaan, ya, list pertanyaan dan jawaban yang mungkin akan ditanyakan oleh seorang interview. Contohnya nih, kalau kamu bagaimana kamu menghadapi masalah ini. Nah, lanjutan pertanyaan di itu harus kalian antisipasi. Jadi ya, kalau sudah kalian antisipasi, itu ya kita sudah persiapan. Oh, kalau saya ditanya A, nanti kemungkinan dia akan nanya A, B, C. Ya, jadi kita sudah persiapkan. Jadi ada plan A, plan B, plan C. Jika saya ditanyakan satu, nanti pasti kelanjutannya ada A, B, C. Jadi itu listnya dipersiapkan ya, jangan lupa. Oke. Nextnya yang keenam, ya, yang keenam nih. Yang keenam adalah praktis. Ya, jadi praktekkan. Jadi kita akan praktekkan semua hal ya nantinya ya. Jadi kalau saya contohnya adalah kita mencari poin-poin yang mungkin akan ditanyakan oleh seorang penginterview yang akan menginterview kita. Jadi kita akan mencari poin-poinnya. Nah, jadi kita bisa melakukan beberapa hal nih. Saya contohkan adalah kalian bisa membuat video sendiri kalau misalkan di interview. Ini kayak orang, ya anggap aja kita sudah gila gitu. Jadi kita membuat video kalau kita ngomong sendiri, atau kita bisa di depan cermin, kemudian kita seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan mungkin ditanyakan oleh seorang interview, ya. Jadi praktek.
Itu nomor 6. Nomor 7 adalah persiapannya adalah you need to be relax. Jadi kalian harus relax ya. Jadi apa namanya, jangan tegang. Jadi kebiasaan kalau kita udah mau interview itu biasanya kita tegang sekali. Sebenarnya enggak ya. Jadi kita interview dengan segala kemampuan karena kita akan bercerita. Intinya kita dengan interview yang interview adalah kita bercerita tentang diri kita, pengalaman kita, apa yang kita punya dan lain sebagainya. You need to be relaxed ya. Wait. Relax itu bisa dilakukan dengan apa? Hati-hati di sini. Jadi relax itu ya ada emosionalnya. Ini terkait dengan emosinya kita ya. Jadi kita kadang sudah dagdikduk duluan ya. Dan jangan lupa di sini smile, kita selalu smile, relax with smile ya. Karena kalau kita telusuri di YouTube atau di Google, kalau kita sudah smile gitu, jadi aura yang kita keluarkan itu akan berdampak pada lingkungan. Jadi tadi yang mungkin yang interview lagi tidak enak perasaan ketika ngelihat kita senyum ya, dia juga akan ikut di auranya kita. Alright. Yang ke-8 adalah strateginya adalah stay positif ya. Jadi kita harus stay positif dalam dalam setiap interview ya. Jangan sudah berpikiran aneh-aneh. You need to be positive ya in any situation ya. Jadi kalian harus benar-benar positif di setiap situasi ya. Be positive, stay positif ya. Dan jangan berpikiran yang aneh. Jadi saya akan diapakan ya sama dia, saya akan diapakan ya sama yang interview gitu. Jadi nanti saya akan dimarah atau enggak. Jadi you need to be positive. Orang yang kita ajak interview adalah memang orang yang kita tidak kenal, tetapi dia adalah seseorang, tetap seorang manusia. Jadi interaksi kita dengan dia adalah tetap social interaction ya. Yang terakhir adalah yang ke-9 nih, you need to be honest ya. You need to be honest, jujur dalam setiap jawaban yang kalian berikan kepada penanya. You need to be honest, you need to be apa adanya, saya bilang, dan tidak terlalu melebih-lebihkan, karena nanti itu akan cukup berbahaya buat kalian. Kalau kalian yang sudah pernah ada di perusahaan lain kemudian terlalu mengada-ada, jadi nanti itu bisa ketahuan. So you need to be honest dengan situasi yang ada, tidak membuat-buat. Untuk yang baru-baru, honest is mean that ya kita tidak membuat-buat. Jadi kita berikan jawaban yang sesuai dengan kemampuan kita. Yes, dari saya untuk hari ini ya. Nanti kita akan ada video lagi selanjutnya. Nanti strategi ini adalah strategi persiapan interview ya. Nanti kita akan berbicara lagi mengenai strategi bagaimana biasanya seorang interview yang menginterview, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan mereka tanyakan kepada kalian ya. Oke. Jadi this is the important things that you need prepare before the interview. Jadi ini yang harusnya kalian persiapan sebelum interview. Yes, persiapan di tengah pandemi, tetap semangat. Kita menyongsong era baru dengan si C19 ya. Kita juga tidak pernah tahu kapan ini berakhir, tapi you need to be prepared. Jadi kalau sudah perusahaan nanti akan buka, you need to be prepare yourself. Jadi tetap persiapan diri kalian. Nanti kalau sudah dibuka normal, interview berjalan, and then you are ready. Alright, thank you. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga berguna buat teman-teman yang menonton. Ya. Nanti juga bisa disebarkan buat teman-teman atau adik-adik yang lainnya tentang isi dari video ini. Alright, thank you, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.